Warta Jemaat 19 November 2023. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Marilah kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini dan untuk semua berkat yang Tuhan curahkan kepada kita. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari memerlukan informasi tentang GKI Pamanukan dan prosedur ibadah, Bapak Ibu saudara-saudari bisa menghubungi Majelis Jemaat Penatua Jimmy Situmorang. Pertukaran pengkhotbah seklasis Bandung dan Cipasar. Dalam rangka pertukaran pengkhotbah seklasis Bandung Cipasar, Minggu 19 November, Kebaktian Umum GKI Pamanukan dilayani oleh Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, PTKSW Universitas Kristen Maranatha Bandung. Sedangkan Penatua Yosafat Prasanda Anaryo melayani di GKI Sudirman. Kebaktian Peneguhan Pendeta. Kebaktian Peneguhan Pendeta Tugas Khusus Sinode Wilayah PTKSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atas diri Pendeta Nathanael Setiadi sebagai Sekretaris Umum BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat periode 2023 sampai 2027 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 November jam 6 sampai dengan selesai yang bertempat di lokasi GKI Kayu Putih. Mohon dukungan doa dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Biston pagi akan diadakan pada hari Rabu tanggal 22 November jam 5:30 pagi yang bertempat di gereja dan akan dipimpin oleh Penatua Yuliati Ia. Anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 23 November jam 7 malam dengan penyelenggara keluarga Ibu Mulyani yang bertempat di gereja yang akan dipimpin oleh Penatua Yosafat Hanaryo dengan liturgisnya yaitu Ibu Mariawati. Anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Rapat Panitia Natal 2023. Panitia Natal 2023 akan mengadakan rapat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, hari ini ya, tanggal 19 November. Setelah kebaktian bertempat di gereja, kami mengundang seluruh panitia Natal untuk hadir dalam rapat tersebut. Persiapan guru sekolah minggu. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu atau Jumat jam 7 malam yang bertempat di gereja dan diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Persidangan majelis jemaat. Majelis jemaat akan mengadakan persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 November jam 12 siang yang bertempat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikannya secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum PMJ. Anggaran dan persembahan Natal 2023. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa anggaran Natal 2023 adalah sebesar 16 juta rupiah. Persembahan yang sudah masuk 450.000 rupiah dan masih ada kekurangan 15.550.000 rupiah. Majelis jemaat telah menyediakan amplop persembahan Natal di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi segenap anggota jemaat dan simpatisan dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut. Persembahan umat yang masuk dari tanggal 11 sampai dengan 16 November. Persembahan kantong hitam 1.385.000 rupiah, persembahan kebaktian Hasanas 56.000 rupiah, persembahan kebaktian anak sekolah minggu 77.000 rupiah, persembahan persekutuan remaja 57.000 rupiah, persembahan kebaktian rumah tangga 346.000 rupiah, persembahan bulanan 1.660.000 rupiah, persembahan bulan keluarga 100.000 rupiah, persembahan Natal 150.000 rupiah, persembahan syukur 500.000 rupiah.
Jadi total semua yang masuk yaitu Rp4.331.000. Sekian warta pada minggu ini. Umat yang terkasih, kasih Tuhan tetap dan terus mengalir dalam kehidupan keluarga kita. Dia memberikan hari yang baru untuk dapat disyukuri. Saat ini, hendaklah kita terus bersyukur dan memuji Tuhan. Mari masuk ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Pujian nomor 60, Hai Makhluk Alam Semesta, sambil bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan setiap kita sekalian. Silakan dulu kembali, saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, tema kebaktian minggu ini adalah bijak berselancar dalam waktu, yang akan mengajak kita untuk menyadari bahwa waktu yang tersedia dalam kehidupan kita sangat terbatas. Oleh karena itu, kita diajak untuk dapat menjalani kehidupan ini secara bijak. Kita muji Tuhan dari NKB 211 bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Allah, dengan kesungguhan marilah kita mengakui bahwa perkataan, perbuatan dan tingkah laku kita kerap menyakiti dan merusak relasi dengan sesama. Secara pribadi, mari kita nyatakan penyesalan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Dalam keterbatasan, kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk dapat memaknai kasih pengampunan-Mu, agar kami dapat menjadi ciptaan yang senantiasa dapat membarui diri sebagaimana Kristus mengajar kami. Amin. Jemaat Bunda bangkit berdiri. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia berkenan mengaruniakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai dengan 10 berkata, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita,
supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Karya dirimu demi Tuhan Yesus, dan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita bersama merendahkan diri kita untuk mempersiapkan diri kita menerima firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan agar kita diberikan Roh-Nya yang kudus sehingga kita dapat mengerti. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, kami pada hari yang kudus ini selaku umat yang sudah Engkau tebus dengan darah yang mahal, dapat berhimpun, bersekutu di jemaat Tuhan GKI Pamandukan. Kami ingin bersama-sama membuka hati kami dan berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa pada masa sekarang banyak orang yang sangat sulit untuk berkonsentrasi. Mereka digerakkan dan sangat sulit lepas dari gadget yang dipegangnya, sehingga saat berdoa pun kami masih menggunakannya. Bahkan apalagi ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tetap asyik dengan gadget ataupun handphone kami. Bapak, itu semuanya adalah pola dunia yang akan merusak dan menghancurkan kami. Karena itu mampukan kami dengan hati yang suci, pikiran yang jernih, benar-benar berkonsentrasi mendengarkan sabda Tuhan. Berikanlah kepada kami kemampuan mempersembahkan waktu dan diri kami dengan benar. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya di dalam kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Zefanya 1 ayat 7 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 18. Bacaan pertama diambil dari Zefanya 1 ayat 7 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 18. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas di rumah-rumahnya, akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan meminum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari itu hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari penipuan, sangkakala dan pekik, tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 90 ayat 1 hingga 12 secara berbalasan. So
turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kami habis hanya karena murka-Mu, dan terkejut kami karena amarah-Mu. Di hadapan-Mu ku taruh kesalahan kami, dosa tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Ajar kami hitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami dapat hati yang bijaksana, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan, Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Tuhan Yesus berkata, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1 masing-masing, menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya.
Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang lebih berbahagia lagi adalah kita yang mau memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ini baru pertama kali ya di GKI Pamanukan ya. Izinkan saya memperkenalkan diri ya, supaya kalau kenal maka lebih gampang ya, lebih bisa saling menyapa ya, dan kemudian bisa berteman ya, dan kemudian bisa bersahabat ya. Dan siapa tahu kita bisa saling membantu dan saling melengkapi ya. Kalau saya sekarang ini sebenarnya bukan pendeta jemaat, tetapi saya ini pendeta universitas ya, di Universitas Kristen Maranatha Bandung ya. Tetapi sebelumnya saya adalah pendeta jemaat. Dan cukup lama saya menjadi pendeta jemaat. Di Jawa Timur saya menjadi pendeta jemaat 14 tahun. Lalu di Jakarta itu saya menjadi pendeta jemaat 12,5. Jadi berapa tahun ya? 26,5 tahun ya. Nah, jadi lalu sampai sekarang saya pendeta universitas. Ini tahun ke-6. 2 tahun lagi saya akan emeritus. Karena umurnya nanti kalau diberi Tuhan panjang umur pas 65 Bapak Ibu ya. Dan saya sudah mempunyai 3 anak ya, dan juga punya 2 cucu. Jadi
Saya juga boleh dipanggil opah, ya, engkong begitu ya. Mbah juga boleh. Ya. Tapi syukur masih sehat gitu. Nah, kita itu diajak untuk membahas tema bijak berselancar dalam waktu. Ya. Nah, sebelum saya berbicara mengenai bagaimana itu harus bijaksana, harus arif, ya, berselancar, ya, berselancar ini berarti harus lewati ombak, begitu kan? Ya, Ibu pernah tahu ya, pakai selancar itu ya, nah, ombak gini ya, ombaknya berarti naik turun gitu. Tapi saya mau bertanya, kisah kita tadi kan tentang talenta, ya. Nah, ada talenta, ya, sampai dalam bahasa Inggris juga dari kata talents, kemudian menjadi talenta. Orang bingung apa bedanya dengan bakat? Apa bedanya talenta dengan bakat? Ada perbedaannya Bapak Ibu, walaupun itu tipis ya. Ada perbedaannya begini. Kalau bakat itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan sejak kita lahir. Jadi pemberian yang alamiah. Misalnya, ada anak mulai lahir, tidak ada yang ngajari musik, umur 2 tahun dia sudah bisa main musik. Ada anak yang diberi bakat untuk melakukan satu kemampuan, ya. Ini bahkan di China itu ada namanya Sang Xiang, ya. Itu umur 13 tahun jadi sarjana. Karena apa? Umur 9 tahun dia sudah bisa mengalahkan kalkulator. Padahal belum ada gurunya yang bisa ngajari, dia sudah punya kemampuan, gitu, ya. Nah, kalau talenta itu apa? Talenta itu beda Bapak Ibu. Talenta itu kemampuan yang kita peroleh melalui pelatihan. Ya, jadi ini harus dilatih, harus dipelajari dan dikembangkan. Nah, maka kita bisa menyimpulkan begini. Bakat itu menjadi luar biasa kalau diikuti dengan kemampuan talenta tinggi. Bakatnya nyanyi, lalu dia belajar nyanyi sejak kecil, pasti dia akan menjadi penyanyi dunia. Nah, demikian pula bagi orang-orang yang punya bakat, ya. Misalnya bakat dalam ini atletik, ya. Dia mulai kecil itu sudah suka main bola, ya. Dan dia dilatih oleh orang tuanya. Maka orang-orang seperti ini nanti menjadi pemain basket, pemain sepak bola top dunia. Jadi orang-orang top dunia itu karena menggabungkan antara apa? Bakat dengan apa? Talenta. Ngerti? Nah, sekarang bagaimana kalau kita tidak punya bakat? Ya, kalau kita tidak punya bakat, nah percayalah, kalau Bapak Ibu tidak punya bakat, tapi Bapak Ibu mau mengembangkan satu kemampuan kecil, latihan terus, maka itu menjadi talenta. Maka itu menjadi keahlian, ya, orang bilang skill. Jadi artinya apa? Bahwa kita tidak semata-mata karena punya bakat, tidak. Tapi yang penting orang itu mau tekun, mau melatih, mau ulet. Dan untuk ke sana Bapak Ibu biasanya ditentukan oleh apa yang disebut dengan minat. Ya. Jadi orangnya itu enggak punya bakat tapi minatnya tinggi. Biasanya orang yang punya minat ini punya talenta. Apalagi punya minat lalu punya motivasi. Maka orang ini punya talenta tinggi. Nah, bayangkan kalau punya bakat, waduh, dia menjadi orang yang top, ya, di Indonesia ataukah di luar negeri, bahkan sampai tingkat dunia dia akan punya. Nah, sekarang apa yang harus kita lihat? Bapak Ibu, kita merasakan ya, setelah COVID ini, ya, waktu COVID jemaat GKI Papanukan bisa ibadah seperti ini atau harus online ya? Online atau onsite?
Masa online-nya sebentar? Saya kok lama loh, 2020 sampai 2023 baru bisa online. Online-nya itu ya, onsetnya sih baru aja 2 tahun lebih ya. Betul apa tidak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, masih ada orang? Ya, ini waktu itu apa? Bapak Ibu onset atau online? Online ya. Nah waktu online Bapak Ibu masih ibadah enggak? Jangan-jangan enggak ibadah itu ya. Nah, karena nonton video gitu ya. Betul apa tidak? Nonton video ya. Nah ini banyak orang yang seperti ini dan kita bisa memetik hasilnya. Banyak generasi anak-anak kita yang lahir dari COVID itu, mereka kemudian tidak mampu berkomunikasi. Jadi komunikasinya kurang ya. Karena apa? Selama 2 tahun mereka tidak punya komunikasi ya. Lalu kita bisa melihat bahwa mereka setelah berkomunikasi gampang tersinggung. Nah ini jadi masalah ya. Atau kalau di GK Pamunukan di sini banyak orang tersinggungan enggak ya? Kalau gampang tersinggungan ini gara-gara COVID ini ya. Betul ini ya. Nah Bapak Ibu, saya yakin bahwa ya kita ini memang semua ya seluruh dunia menghadapi kondisi yang seperti ini. Tapi mari kita melihat bahwa kita berhadapan dengan perubahan. Jadi dunia ini udah berubah, maka kita harus mempunyai cara berpikir yang berubah. Nah cara berpikir yang berubah bagaimana harus mengatasinya? Yaitu bahwa kita ini, anak-anak kita itu cukup cari satu saja. Temukan satu bakat, satu saja. Tidak usah 2, satu bakat saja. Lalu pilih studi untuk mendukung bakat. 3, tekun, ulet, rajin melakukan pengembangan diri satu bakat itu. 4, bergaul dan berteman yang mendukung. Maka anak-anak ini akan sukses. Kalau saya perhatikan, saya kan juga jadi dosen gitu ya Bapak Ibu ya. Ngajari mahasiswa pada masa sekarang ini sulit. Sulitnya tuh gini, dia omong, kita ngajarkan ya, saya itu sampai pakai papan, ada slide, bayangkan. Ya, materi lengkap, tapi mata mereka ini tidak ke sana. Materinya tuh saya tulis, bahkan kuliah itu sampai karena saya sadar bahwa mereka ini mahasiswa pasca COVID, mereka ini kesulitan sampai saya ketikkan satu-satu, bayangkan Bapak Ibu. Saya berikan slide, saya berikan gambar, saya mengajarnya sampai riwa-riwi untuk deketin mereka ini. Tapi mata mereka ini tidak bisa lama-lama ke sana. Tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi. Jadi kalau kita meleng sedikit, dia langsung main handphone. Kalau kita tanya, kamu tadi lihat apa? Tidak tahu Pak, pokoknya saya main handphone. Loh, di gereja juga sama Bapak Ibu. Tangan kita ini juga rasanya gagal kalau tidak megang handphone. Kamu lihat apa? Tidak tahu saya. Maka jangan kaget Bapak Ibu kalau generasi sekarang ini kita lihat ya, ini dari sudut psikologi, banyak yang sakit jiwa. Dan itu betul, penelitiannya mengatakan begitu. Banyak mereka ini yang mulai menderita apa yang disebut dengan kesehatan mental, dalam bahasa Inggris mental health. Kalau kita teliti, jemaat juga sama. Banyak orang yang terganggu. Kenapa saya ngomong gitu? Itu sebenarnya hanya melarikan kegelisahan dan kebingungan mereka. Mereka tidak bisa berkonsentrasi pada satu hal. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak bisa berkonsentrasi pada satu hal, maka biasanya anak ini gagal. Bayangkan, sudah diberi beasiswa 100%, bayangkan. Tapi IPK-nya hanya 1, bayangkan. 1, itu kan nilainya berapa? Nilainya itu D. Jadi dapat nilai 4, 5. Ya tahun pertama disuruh keluar Bapak Ibu. Mana bisa? Nggak bisa.
Kalau mau di perguruan tinggi aman itu harusnya seburuk-buruknya itu harusnya minimal 2,7. 2,7 itu ya sekitar 65 ke atas lah. Ini 1 koma dikeluarkan Bapak Ibu. Dan sedihnya apa? Itu anak Kristen. Yang dimana gereja itu mengeluarkan beasiswa besar. Bayangkan, dapat beasiswa masih begitu, apalagi tidak dapat. Bapak Ibu sudah sedih enggak? Karena apa? Tidak fokus kepada satu hal dan tidak melatih satu hal ini. Nah, kalau kita melihat dengan baik, maka hamba yang mengembangkan 5 talenta dan 2 talenta itu adalah contoh, ya, prototipe dari orang yang mempunyai visi dan tujuan yang jelas. Mereka harus mengembangkan diri. Jadi punya, kembangkan. Diberi beasiswa itu anugerah loh Bapak Ibu. Itu anugerah besar. Bayangkan, kedokteran, ya, untuk kedokteran itu kalau saya hitung minimal orang tua itu mengeluarkan untuk biaya kedokteran itu 600 juta minimal. 600 juta. Dengan lain-lainnya itu 1 M. Biasanya kalau saya hitungnya bukan 600 tapi 800. Jadi mereka lulus itu orang tua mengeluarkan 1,2 miliar. Lalu IPK-nya 1, enggak lulus. Enggak lulus. Lalu saya bilang, itu berarti kamu kehilangan 1 rumah. Ya betul apa tidak? 1 rumah. Kenapa? Enggak bisa konsentrasi. Kenapa kamu enggak latihan? Karena itu di dalam hidup bergereja, ibadah begini adalah latihan untuk apa? Konsentrasi. Kalau kita latihan konsentrasi dan mengembangkan yang kita konsentrasi, itu menjadi keahlian. Saudara-saudara, inilah yang berbeda dengan hamba dengan 1 talenta. Hamba dengan 1 talenta itu adalah contoh individu atau generasi yang mudah menyerah, malas. Mereka berpikiran sempit dan enggan mengembangkan diri. Ngapain saya mengembangkan 1? Lebih baik saya simpan, saya masukkan ke dalam tanah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap kita ini jemaat GKI ya. Saudara adalah GKI. Kita orang GKI itu punya semangat yang luar biasa dalam kerja. Ya, kita disebutkan GKI itu kan gereja apa ya? Calvinis ya, betul apa tidak Bapak Ibu? Halo? Jangan-jangan saya ngomong Calvinis ada yang tahu. Betul apa tidak Bapak Ibu? Tidak tahu. Calvinis. Kita ini gereja Calvinis. Gereja Lutheran. Itu kalau dunia mengenal gereja Calvinis, gereja Lutheran itu adalah gereja yang punya ciri khas di seluruh dunia. Etos kerjanya luar biasa. Jadi orang Protestan, kita ini Protestan, itu dikenal punya etos kerja yang luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada rezeki pergi ke Eropa, ya, nah Eropa itu kenapa menjadi negara maju? Itu adalah semangat dari Protestanisme. Jadi keberhasilan negara itu karena semangat apa? Protestanisme, ya. Bukan semangat prosetanisme, bukan, jangan dibalik Bapak Ibu ya. Semangat apa? Prosetan begini. Protestan, ya. Protestanisme. Nanti dibilangi khotbah hari ini tentang prosetan nanti. Waduh. Saya tidak dipanggil lagi ke GKI Pamandukan ini ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ya, 3 hamba tadi, yang diberi berapa tadi? 5, satunya 2, satunya 1. Itu punya waktunya sama. Dia beri waktu yang sama. Kita juga diberi waktu yang sama. 1 hari berapa waktunya? 24 jam. Tidak ada yang kalau Bapak ini 25, kalau itu 26, kalau ini hanya 19, kalau itu cuma 10. Tidak ada. Semuanya berapa?
Nah, tapi mengapa waktu yang sama hasilnya bisa berbeda? Karena ini kemampuan untuk mengelola waktu. Kita pernah mendengar istilah dalam bahasa Inggris, time is money. Orang Barat, orang Amerika itu waktu adalah uang. Kalau saya tidak mengartikan seperti itu. Memang arti harfiahnya waktu adalah uang, tapi maksudnya kata uang itu mau mengatakan waktu itu harus bisa menghasilkan sesuatu yang dapat produktif, dan yang produktif itu bisa diukur. Jadi kata uang itu bukan uang dalam arti lembaran uang, itu bukan. Tapi uang menunjukkan kepada sesuatu yang bisa diukur. Ya. Sesuatu yang produktif, yang betul-betul mendatangkan manfaat. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa waktu itu menarik ya, kalau kita belajar tentang waktu ya. Waktu itu punya sifat ya, ada beberapa sifat dari waktu. Ya, saya sebutkan ada 5. Yang pertama, waktu itu selalu mengalir. Karena disebut aliran waktu. Ya. Digambarkan seperti sungai. Bapak Ibu, di sini ada sungai ya? Namanya sungai apa ya di Pamandukan ini? Apa? Sipuranagara. Itu ya? Waduh, namanya susah. Nanti saya ingat-ingat baik. Kalau begitu saya ingin coba lihat sungainya nanti ya. Sungai itu mengalir terus. Ya. Dan tidak ada jeda. Kecuali di bendung, nah itu lain lagi. Pokoknya sungai itu sifatnya mengalir tanpa jeda. Dan seperti aliran itu, apa saudara-saudara? Sungai itu waktu itu tidak bisa diulang. Jadi waktu tidak bisa diulang. Saya tidak bisa mengulang 1 menit sebelum ini, tidak bisa. Waktu itu mengalir. Saya tidak bisa mengulang. Saya tidak bisa mengulang kejadian kemarin, tidak bisa. Waktu terus maju. Nah, di dalam waktu yang mengalir yang tidak bisa diulang itu menariknya. Waktu itu memberikan kita kesempatan. Jadi kalau kita bisa hidup sekarang ini adalah apa? Kesempatan. Dan kesempatan itu berharga. Ya. Itu pada waktu ada seorang kaisar Yunani terkenal, ya Alexander Agung, itu mau mati. Ya. Dia bilang pada penasihatnya, dia sudah parah sekali, ya, datanya mau mati. Dia bilang, apakah ada satu cara yang bisa nambah saya 1 hari aja? Akhirnya Alexander Agung harus mati muda. Jadi sebelum kita nanti menghembuskan nafas, gunakan apa? Kesempatan. Kita semua nanti menghembuskan nafas sama enggak Bapak Ibu? Atau hidup 1000 tahun nanti pasien ini? Kita nih enggak tahu kapan matinya, betul apa tidak? Enggak tahu. Dan belum tentu kalau sakit itu mati lebih dulu. Saya pernah menjumpai ada nih keluarga ya, satunya sakit, satunya sehat. Diberitahu, Pak, ini ada yang meninggal keluarga ini. Bayangan saya yang meninggal siapa Bapak Ibu? Saya datang, kaget saya. Justru yang sakit jemput saya, Pak, adik saya meninggal. Waduh, kaget saya. Kan adiknya gimana? Yang sehat. Nggak bisa diomong saudara umur. Ada satu rekan pendeta di Surabaya. Dia badannya sehat, dia dokter, ya, dia latar belakangnya dokter apa? Kemudian dia rajin olahraga, bahkan nge-gym, segar bugar. Pas ngajar begini, toto pingsan meninggal Bapak Ibu. Nggak bisa tahu. Ini berarti apa? Cepat atau lambat kita semua harus menghadapi apa? Kematian. Berarti apa? Waktu kita ini terbatas. Bapak Ibu suka yang terbatas atau yang tak terbatas? Saya mau tanya. Suka yang tak terbatas atau yang terbatas? Tolong Ibu. Jangan jawab aja kok. Salah enggak apa-apa, saya enggak kasih nilai.
Yang terbatas atau yang tidak terbatas? Ibu pilih yang mana? Waktu yang terbatas atau tak terbatas? Loh enggak, ibu suka yang mana gitu. Ibu suka yang mana? Milih waktu itu terbatas, seperti kita ada yang umurnya 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70 mati. Atau waktunya tak terbatas. Kata Khairil Anwar, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ternyata mati muda. Nah gitu loh maksudnya. Kalau kita tak terbatas, kita ini juga bingung gitu loh. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Justru kita bersyukur waktu kita ini apa? Terbatas. Jadi kita mulai ngatur. Kita mulai memanage. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang pertama waktu itu selalu mengalir tanpa jeda. 2, tidak pernah dapat diulang. 3, menyediakan kesempatan. Lalu yang keempat apa? Kita bisa memilih. Memilih untuk sesuatu yang mengembangkan diri kita atau yang membuat kita ini tidak pernah berubah. Saya bisa memilih. Yang satu teman saya suka nonton YouTube, silakan. Saya tak milih belajar. Coba tanyakan kepada kita. Bapak Ibu banyak nonton WA atau apa namanya YouTube. Kalau saya ya sekali-sekali nonton pasti. Tapi saya akan memilih membaca. Kenapa? Kemampuan membacanya menjadi lebih tinggi. Dan saya punya ilmu. Yang situ tidak punya ilmu. Saya bisa memilih. Dan yang terakhir, kita bisa menjadi. Maka ada orang ya, kaget itu ya, anak didik, dia sekarang sudah mau siap-siap untuk dicalonkan menjadi profesor. Padahal dia dulunya masih bocah biasa. Kenapa kok bisa melebihi teman-teman? Karena dia bisa memilih sehingga bisa menjadi. Coba kalau setiap jemaat di sini itu memilihnya tepat, kayak pamunukan itu akan luar biasa. Karena itu saya tidak mau khotbah saya hanya berhenti sampai di sini. Kalau suatu saat saya khotbah lagi, saya akan melihat perubahan dan perkembangannya Bapak Ibu di mana. Nah kalau tetap sama, berarti tidak memilih, alias abstain. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka hidup ini memang harus bisa memilih dengan tepat. Dan ketika dipilih, jalani terus, tekuni, ulet, kembangkan diri. Anda akan sukses. Lalu orang bertanya, bagaimana bijak berselancar dengan waktu? Bagaimana memilih itu? Satu kata, prioritas. Utamakan yang paling utama, jangan memilih yang lain. Prioritas. Karena hidup ini terlalu banyak pilihan. Jadi pilih yang mana? Prioritas. Kenapa Anda gagal, mahasiswa gagal? Karena kamu tidak membuat prioritas. Jadi prioritasnya apa? Harusnya pengembangan diri yang prestasi. Tapi banyak orang prioritasnya pada prestise. Bukan prestasi apa? Prestise. Prestise itu artinya menunjukkan gaya. Coba Bapak Ibu kalau ingin kaya, menurut Bapak Ibu enaknya gajinya naik atau gajinya biasa tapi mengembangkan diri? Pilih yang mana? Gaji naik atau mengembangkan diri? Kalau kita tanya ya, ini saya orang demo tuh boleh, tapi saya tidak suka Bapak Ibu. Setiap hari buruh kerjanya cuma demo. Demo gajinya naik, tapi kok miskin? Kenapa? Udah dinaikkan gajinya, tapi kok miskin? Kenapa? Tahu sebabnya? Loh gajinya naik, tapi kok miskin? Kenapa? Bapak itu tahu? Karena kemampuannya tidak ditambah, gaji naik. Motornya tadi cuma harga 12 juta, dia sekarang beli motor yang 20 juta. Tidak pernah kaya Bapak Ibu.
Tadinya handphonenya cuma harga 3 juta, tapi gaji naik dia beli handphone yang 9 juta. Kaya apa tidak? Ya enggak kaya, ya miskin terus. Jadi benar apa? Prestasi jangan apa? Prestise. Nah, karena banyak orang di Indonesia yang prestise, ya, maka sekarang itu banyak yang terlibat dengan pinjaman online. Wah, ini ya, coba nanti dicek di datanya GKI Pamanukan, anggotanya ada yang terlibat di pinjol. Nah, saudara-saudara, kita tahu ya, pinjol ini memang mencairkan uangnya tuh gampang. Tapi setelah uangnya cair, Bapak Ibu tenang enggak? Terlambat 1 hari sudah kena apa itu? Tagihan. 3 hari nak bayar, mulai di tanda petik diteror. Seminggu nak bayar, diteror habis-habisan. Sebulan nak bayar, datang apa Bapak Ibu? Debt collector. Nah, begini Bapak Ibu ya, saya ingin kita membaca, boleh ya? Ibrani 13 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ibrani pasal 13 ayat 5. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kata kuncinya apa? Cukupkan gaji. Cukupkan gaji. Dan saya bersyukur bahwa saya mulai kecil itu dididik orang tua untuk mencukupkan diri. Kalau punya nabung bisa beli, enggak punya enggak beli. Yang lain beli, enggak apa-apa. Saya nanti beli kalau punya uang, dan untuk itu saya akan menabung. Yang ini punya dengan pinjol. Sengsara hidupnya Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Karena pinjol sekarang ini ganas, enggak bayar, Bapak Ibu disebarkan tentang hutangnya Bapak Ibu kepada siapa? Halo? Ya kepada teman-teman. Dia apa? Dipermalukan. Itu ada seorang karyawan Bapak Ibu di Maranatha. Tapi karyawan tingkat tinggi ya, kelasnya kelas tinggi. Dia terlibat hutang pinjol. Lalu dia dipermalukan. Dia begitu malu Bapak Ibu, sampai dia begitu malunya dia nekat mau bunuh diri, bayangkan Bapak Ibu. Untung-untungnya kita bisa mencegah untuk tidak sampai apa? Tapi sudah naik lantai 8 untuk lompat Bapak Ibu, bayangkan. Nah, jadi rahasianya apa? Cukupkan gaji. Orang tidak perlu memaksakan diri. Orang tidak perlu melihat gaya, tapi lihat kualitas. Tidak punya apa-apa, tapi pinter. Rezeki itu mengalir Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi artinya apa? Maka prioritas itu menjadi kata kunci untuk mengembangkan diri. Bisa kita arahkan untuk mengembangkan talenta kita walau cuma satu. Nah, saya pelajari mentalitas orang kaya ya. Saya di Jakarta itu kadang-kadang berjumpa dengan orang-orang kaya ya. Saya beberapa minggu yang lalu khotbah di Batam juga ketemu orang kaya ya. Kalau saya perhatikan itu lain ya Bapak Ibu. Orang kaya itu yang baik loh ya. Itu enggak kelihatan. Orangnya sederhana, biasa. Tapi ketika saya tanya pekerjaannya, dia adalah seorang developer begitu. Dan dia tunjukkan ini Pak, developer di sini ya baru aja di sini. Tapi saya lihat developernya dia sudah besar-besaran. Proyeknya tuh proyek raksasa.
tapi orangnya sederhana. Maka ciri dari mental orang kaya yang baik, ya ada orang kaya yang tidak baik Bapak Ibu. Rezekinya melimpah, tapi umumnya itu orangnya hemat. Orangnya hemat. Ada orang yang kayanya sedikit, tapi gayanya itu udah kayak apa? Bos besar Bapak Ibu. Tidak perlu. Kita itu tidak perlu menampilkan. Kalau tahu nampil bukan karena saya mau, bukan. Itu yang saya punya, tapi saya tidak ada niat untuk menampilkan. Sederhana, ya. Maka bijak berselancar dalam waktu. Kalau apa? Maka ada satu istilah nih, namanya ugahari. Siapa yang pernah mendengar kata ugahari? Baru kali ini atau sebelumnya pernah mendengar? Ugahari, tahu ugahari? Ayo nanti dijadikan kuis ya. Setelah ini ya, ugahari. Ugahari itu artinya apa? Hidup sederhana, tapi melimpah. Pilih mana? Sederhana, tapi rezekinya melimpah, atau apa? Gayanya gaya besar, tapi rezekinya minim. Pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Kelihatannya sederhana, tapi rezekinya apa? Ada orang yang rezekinya minim sekali, tapi gayanya ini sudah berlebihan. Ini mental orang miskin. Yang kedua adalah apa? Prioritas. Prioritasnya apa? Prioritas saya mengembangkan diri. Kalau punya uang, sekolah sampai perguruan tinggi. Kalau bisa masuk sekolah S2. Kalau bisa S3. Terus jangan pernah berhenti. Karena itu saya pernah ngomong, walaupun saya omongannya dianggap berlebihan. Jemaat Tuhan ya, untuk menyambut abad 2021 tahun 2050, itu kalau bisa jemaat minimal itu S2 semua. Karena apa? Tuntutan zaman. S2 itu nanti biasa aja. Seperti kalau sekarang banyak S1 sarjana. Biasa atau luar biasa? Ada biasa. Kalau dulu, wah hebat ya sarjana. Karena kebanyakan waktu itu apa? SMA. Tapi kalau sekarang banyak S1-nya. Loh Bapak Ibu jangan, kalau saya akan investasi, anak saya kalau bisa S2. Kamu enggak punya banyak uang, enggak apa-apa. Tapi yang penting kamu apa? Studinya apa? Berhasil. Yang ketiga, jangan pernah menunda waktu. Ini penyakit kita, suka menunda waktu. Kalau bisa, saya kerjakan sekarang juga. Enggak mau nanti 5 menit lagi atau 2 jam. Sekarang saya kerja. Saya punya prinsip gitu Bapak Ibu. Saya kerjakan dan tidak pernah menunda. Dalam berbagai hal. Dan yang keempat apa? Memastikan bahwa yang kita kerjakan itu berhasil. Finishing well. Harus finishing well. Tidak mau asal-asalan. Finishing well. Saya pernah menulis, Maranatha pernah menulis surat ya kepada GKI Pamunukan ya. Kenapa tidak? Lupa Bapak Ibu. Pernah untuk menawarkan buku, nggak baca ya? Bagaimana MJ? Bertumbuh dalam sel group. Kalau Bapak lihat, itu buku saya yang berapa? Buku saya yang ke-19. Kenapa bisa 19? Karena saya tidak pernah menunda waktu. Dan yang terakhir ini penting, kata-kata Tuhan Yesus, setia dalam perkara-perkara yang kecil. Yang kecil itu kita setia, baru dipercayakan perkara-perkara yang besar. Karena itu bagi saya loh Bapak Ibu, saya tidak mau terlambat. Tadi saya sampai di GKI Pamanukan ini, saya harus pastikan paling lambat 7:30, tapi saya jam 7.10 sudah sampai di sini. Padahal kebaktiannya jam berapa? Nunggu enggak apa-apa. Daripada saya ditunggu. Enggak ada orang
Dan rumahnya Bapak Ibu kan dekat-dekat ya. Pastikan tidak boleh apa? Terlambat. Tidak boleh. Saya pastikan juga. Saya khotbah dimanapun tidak akan pernah terlambat. Kalau terlambat berapa menit, tapi umumnya tidak pernah mepet-mepet gitu. Karena melampaui ekspektasi saya dalam mengatur jalan. Ternyata jalan ke misalnya Pamanukan ini ada kecelakaan sehingga macet. Nah itu saya tidak bisa ngomong, betul apa tidak Bapak Ibu? Karena itu saya atur. Bagaimana supaya sampai Pamanukan saya tidak tahu. Saya harus, nah saya tidak tahu kan di Pamanukan ada hotel kan, ada. Saya tidak ada guest, tidak tahu saya. Udah saya cari hotel di Subang. Saya ingin pastikan bahwa Subang dengan Pamanukan tidak jauh. Saya tanya Pak Jimmy, 1 jam, masih bisa. Daripada dari Bandung. Sampai saya hitung seperti itu. Karena poin satunya, saya tidak mau apa? Tidak mau. Tidak mau. Lebih baik saya datang lebih awal. Saya bisa datang jalan-jalan, saya bisa lihat, mempelajari situasi. Oh di situ ada gereja Betel. Terus saya tadi jalan dari sana, kampung Jalan Jambu. Oh begini lokasinya. Dan saya senang bisa duduk di bangku jemaat sendirian berdoa, senang sekali. Karena itu yang diajarkan orang tua saya. Kalau kamu ke gereja, duduk dulu, berdoa dulu. Dan nikmati kehadiran Tuhan dalam doa. Senang. Nah karena itu minggu depan pastikan datang setengah jam sebelum kebaktian. Amin. Nah gitu, lalu ada perubahan besar. GKI Pamanukan ini setelah dengar khotbah, minggu depannya datang berapa? 30 menit. Kenapa? Omong-omong, saling menguatkan, kita berdoa. Pulang kebaktian juga tidak cepat-cepat, ada relasi. Loh guyup. Nah jemaat seperti ini gampang untuk diajak maju, gampang banget. Dan itu harus prinsip kita Bapak Ibu. Untuk Tuhan saya tidak mau main-main. Pokoknya untuk Tuhan pada hari Tuhan semuanya minggir. Harus minggir. Baru itu namanya bijak, apa tadi judulnya? Bijak berselancar dalam waktu. Amin. Nah, mari kita buktikan nanti suatu saat tahun depan atau kapan saya datang. Wah jemaatnya udah berubah Pak. Sekarang bukan setengah jam, 1 jam sebelumnya udah datang Pak. Wah luar biasa sekali. Ya, bawa anak sekolah minggu, bawa ini, bawa bla bla. Wah luar biasa. Dan juga jangan lupa bawa tetangga. Lah begitu Bapak Ibu. Loh bawa tetangga, jangan bawa tetangga. Bawa anggota keluarga saya nggak mau, itu bagaimana itu? Mari kita hidupi firman Tuhan ini. Amin. Amin yang kedua ini. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat yang baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, kami datang kepadamu. Kami percaya tidak ada doa yang sia-sia. Karena setiap doa yang kami naikkan dengan penuh iman kepada Kristus, pasti Engkau kabulkan. Walaupun Tuhan mengabulkan sesuai dengan waktunya Tuhan, tapi kami imani doa itu Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan. Karena itu Bapak, kami ingin membawa kehidupan jemaat Tuhan GKI Pamanukan agar Engkau sendiri mengembangkan setiap kami, pribadi demi pribadi tanpa kecuali. Sehingga sepulang dari kebaktian ini ada sebuah tekad, kami akan mengatur waktu, kami akan memprioritaskan pada pengembangan diri atau prestasi, bukan pada prestise gaya hidup yang konsumtif. Maka kami akan menjadi jemaat Tuhan yang makin menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Berkati Bapak supaya Engkau memberkati penatua Yosafat yang ada di tempat ini untuk melayani bersama dengan para penatua dan para penatua dalam korps Majelis Jemaat GKI Pamanukan dapat membawa umat Tuhan lebih berkembang sesuai dengan visi misi GKI Pamanukan. Kami juga doakan agar Engkau menolong dan melindungi negara dan bangsa kami. Tuhan, berikanlah kepada bangsa kami hikmat dan terang Roh Kudus supaya mereka pun boleh mengenal Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa kami juga membutuhkan Kristus. Karena itu bukalah hati mereka, supaya hati bangsa kami percaya, mengasihi, dan kemudian mereka melayani Kristus. Kalau mereka mengenal Kristus, maka bangsa dan negara kami juga akan mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Kami juga doakan untuk proses kependetaan penatua Yosafat Hanario, agar Engkau melindungi dan memampukan Pak Yosafat di dalam tugas-tugasnya sebagai hamba Kristus. Karena itu Bapak berkati pula untuk anggota jemaat yang sedang sakit, manakala di antara anggota keluarga kami yang sedang sakit, Tuhan ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Ulurkanlah tangan-Mu ya Kristus. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu kami imani dengan sungguh kuasa Engkau ya Kristus tidak pernah berubah. Pulihkan dan sembuhkanlah saudara-saudara kami. Kami serahkan Bapak doa syafaat ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas pemeliharaannya bagi keluarga kita dengan memberikan persembahan kepadanya. Marilah kita membawa persembahan kita kepadanya dengan berlandaskan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan pujian hidup kita yang benar. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini kami anak-anak-Mu boleh dihimpunkan di rumah-Mu yang kudus ini, dan juga melalui sapaan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk dapat menjalani kehidupan secara bijak. Terima kasih untuk pimpinan dan berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kesehatan, keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan rezeki yang Tuhan berikan setiap hari di dalam hidup kami. Pada saat ini, kami menyampaikan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami bawa. Kiranya Tuhan berkenan menerima serta menguduskan persembahan ini. Dan ajarlah kami juga untuk senantiasa bersyukur untuk apapun yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan persembahan ini. Amin.
hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Karena itu saudara, rendahkan dirimu, bukalah hatimu, dan sambutlah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.